Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Arif, dosen Prodi Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan video saya yang sebelumnya yang membahas tentang pengantar Cultural Studies. Kali ini saya akan membahas kaitan antara Cultural Studies dan strukturalisme. Namun, sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang Cultural Studies dan strukturalisme, mohon penonton sekalian untuk berkenan mensubscribe channel saya. Baik, sekarang kita masuk kepada pembahasan. Strukturalisme adalah paham yang berpandangan bahwa dunia ini adalah jaringan struktur yang di situ terdapat elemen-elemen dan tanda-tanda yang saling berrelasi. Jadi, bagi kalangan strukturalis, kebermaknaan sesuatu itu tergantung pada relasinya dengan elemen-elemen atau tanda-tanda yang lainnya. Kalau elemen-elemen atau tanda itu cuma sendirian saja, tidak berhubungan dengan tanda-tanda lainnya, maka ia pun menjadi tidak bermakna. Seturut dengan definisi itu, maka fokus utama dari strukturalisme adalah kesatuan relasi antar elemen atau tanda, atau dapat disebut juga dengan sistem. Setiap melihat fenomena, maka kalangan strukturalis akan segera tertuju pada sistem, bukan kepada individu, hakikat sesuatu, atau sejarahnya. Misalnya, dalam melihat kemiskinan, maka seorang strukturalis tidak akan melihat bahwa kemiskinan itu muncul karena kemalasan dari orang miskin itu sendiri, individu si miskin itu sendiri, melainkan akan melihat bahwa kemiskinan itu muncul karena sistem yang mengitari kemiskinan itu terjadi. Berikutnya, tokoh-tokoh kunci strukturalisme itu antara lain ada Emil Durkheim yang menjadi tokoh kunci sosiologi struktural. Ada Claude Lévi-Strauss, tokoh kunci antropologi struktural. Ada Ferdinand de Saussure dan Roland Barthes, tokoh kunci semiotika struktural. Berikutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip strukturalisme. Prinsip-prinsip strukturalisme itu setidaknya ada 5. Yang pertama, difference, 2 tanda, ketiga langue parul, keempat hierarki tanda, dan kelima relasi tanda. Berikut penjelasan lengkap masing-masing prinsip tersebut. Prinsip strukturalisme yang pertama adalah difference atau prinsip perbedaan. Sebuah kata itu bisa menjadi bermakna karena ia memiliki perbedaan dengan lainnya. Kalau semua hal kemudian sama, maka tidak akan ada makna. Misalkan, seluruh dunia menjadi bulat semuanya, maka tidak akan ada makna. Bulat itu jadi bermakna karena ada lonjong, ada segitiga, ada persegi, dan yang lainnya yang berbeda, sehingga bulat itu kemudian menjadi bermakna. Dalam prinsip difference ini, setidaknya ada 4 hubungan perbedaan. Perbedaan yang pertama adalah oposisi biner, seperti perbedaan antara hitam dan putih, baik dan jahat, dan seterusnya. Perbedaan yang kedua yaitu triadik, seperti perbedaan antara warna dominan hitam dan warna aksen seperti abu-abu. Dan yang ketiga yaitu perbedaan yang dibentuk oleh hierarki, seperti ada ketua, sekretaris, anggota, dan seterusnya. Perbedaan yang keempat yaitu bentuknya adalah kontinum. Ada perbedaan tetapi terus bergerak seperti angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya yang terus bergerak hingga angka yang tak terhingga. Prinsip yang berikutnya, prinsip strukturalisme yang berikutnya yaitu adalah tanda. Tanda, menurut Ferdinand de Saussure, terdiri dari 2 hal, yaitu penanda atau signifier dan petanda atau signifier. Penanda itu bentuk atau media dari tanda. Kalau penanda atau petanda adalah makna dari tanda.
Kalau memakai bahasa Islam mungkin istilah yang berdekatan walaupun tentu saja tidak lantas sama ya. Penanda itu ya kira-kira mirip dengan lahir, sedangkan petanda itu mirip dengan batin. Tanda itu membentuk makna dengan mengacu pada relasi antara penanda dan petanda. Dan biasanya, tanda itu tidak lain adalah hasil dari kesepakatan sosial sebuah komunitas tertentu. Misalnya, masyarakat Sunda sepakat bahwa tanda untuk makna kata apa adalah naon. Meskipun di tempat-tempat lain memakai tanda yang mirip-mirip. Madura apa, Jawa opo, Melayu apa, dan seterusnya. Tapi orang Sunda mengatakan naon itu tadi adalah sebuah kesepakatan yang mereka sepakati. Begitu kira-kira kesepakatan sosial itu membentuk tanda. Prinsip yang berikutnya adalah langeu dan parul. Langeu itu adalah sistem kode atau aturan-aturan yang mengatur sebuah bahasa. Sedangkan parul adalah tindakan nyata penggunaan sistem tersebut oleh seseorang dalam sebuah masyarakat. Misalnya, langeu atau aturan permainan catur. Kuda itu langkahnya berbentuk L. Langeunya seperti itu. Parulnya adalah kita menggerakkan kuda saat bermain catur dengan gerakan huruf L. Langeu ini kemudian membimbing ke arah semiotika struktural. Nah, kalau parul itu kemudian membimbing ke arah antropologi struktural. Prinsip strukturalisme yang berikutnya yaitu hierarki tanda. Hierarki tanda atau tingkatan tanda itu ada 3. Yang pertama, denotasi atau makna yang sebenarnya dari tanda. Yang kedua, konotasi atau makna lapis kedua. Makna yang tidak eksplisit atau bukan makna sebenarnya. Yang ketiga, mitos. Ini dikenalkan oleh Roland Barthes. Mitos ini makna konotatif, tapi sudah dianggap alamiah. Prinsip yang berikutnya yaitu relasi tanda. Relasi antar tanda itu beragam, tapi yang utama itu ada 2, yaitu metafora dan metonim. Metafora itu interaksi tanda yang menjelaskan sesuatu dengan sesuatu yang lain, atau bahasa mudahnya mungkin ibarat gitu ya. Seperti kata kepala batu. Kata kepala batu ini digunakan untuk menjelaskan seseorang yang prinsipnya teguh seperti batu, bukan kepalanya yang seperti batu. Berikutnya yaitu metonim. Metonim itu interaksi tanda yang mengasosiasikan sebuah tanda dengan tanda lain, tapi masih terdapat hubungan. Misalkan, kata suka minum yang digunakan untuk menjelaskan seseorang yang suka mabuk. Berikutnya, setelah kita tahu apa itu strukturalisme dan bagaimana prinsip-prinsipnya, kita akan melihat bagaimana strukturalisme itu beroperasi dalam cultural studies. Bagaimana strukturalisme itu beroperasi dalam kajian kebudayaan. Dalam mengaplikasikan strukturalisme dalam cultural studies, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan membaca budaya sebagai bahasa. Seperti bahasa, kebudayaan kemudian kita analisis dengan mengkaji elemen-elemen, relasi, dan maknanya. Seturut dengan melihat budaya sebagai bahasa itu, kemudian kita akan menyaksikan fenomena budaya itu sebagai sebuah struktur, yaitu kita akan membaca relasi-relasi berbagai elemen yang membentuk kebudayaan itu. Membicarakan budaya sebagai struktur, kita akan melihat berbagai bentuk kategorisasi atau berbagai macam bentuk kategori. Hal-hal yang ada dalam kebudayaan itu dikategorisasikan sedemikian rupa oleh manusia. Setelah itu kemudian direlasikan antar kategori satu dengan kategori lainnya dengan menggunakan prinsip-prinsip difference seperti oposisi biner, triadik, hierarki, atau kontinum seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Relasi antar kategori inilah yang kemudian dibaca oleh strukturalisme dalam cultural studies.
Contoh dari penggunaan strukturalisme dalam cultural studies adalah seperti ini. Coba lihat cuplikan gambar iklan ini. Di dalam gambar cuplikan iklan ini, kita akan melihat sebuah struktur sosial. Di sana terdapat kategori-kategori yang dibuat berdasarkan difference atau perbedaan oposisi biner gender antara perempuan dan laki-laki. Gambar dalam iklan ini menyimpan struktur bahwa perempuan itu bermakna sebagai penarik bagi kalangan laki-laki. Iklan ini menonjolkan perempuan-perempuan yang menarik karena dalam struktur sosial masyarakat, kalangan laki-laki lah yang paling sering bepergian. Dalam masyarakat, laki-laki kerap dikategorikan sebagai kelompok yang sering bekerja di luar rumah, sering bepergian, dan seterusnya. Sementara, perempuan dikategorikan sebagai kelompok yang sering bekerja di sektor domestik, lebih sering berada di rumah. Atas kategori-kategori oposisi biner tersebut, maka iklan ini pun menonjolkan sosok perempuan demi menarik pelanggannya. Begitulah kira-kira cara kerja pembacaan struktural dalam cultural studies. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.